Pemprov DKI Jakarta juga menerima opini wajar tanpa pengecualian atau WTP sebagai hasil pemeriksaan BPK selama 3 tahun berturut-turut. Ketika Gubernur Anies Baswedan bersama Provinsi DKI Jakartanya mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan, banyak yang nyinyir dan menganggap bahwa itu adalah keberuntungan. Karena itu dianggap hasil kerja dari para gubernur pendahulunya, baik Pak Jokowi, Pak Ahok, dan Pak Jarot. Ketika di tahun kedua, Gubernur Anies Baswedan dan Provinsi DKI-nya kembali back-to-back mendapatkan predikat WTP yang sama, bergeserlah yang nyinyir itu dengan bilang bahwa itu adalah kebetulan dan kayak tidak tahu saja BPK kinerjanya bagaimana, mempertanyakan institusi yang mengeluarkannya. Dan ketika di tahun ini Gubernur Anies kembali mendapatkan WTP untuk ketiga kalinya, maka buyarlah semua tuduhan tadi. Karena mendapatkan 1 kali bisa jadi memang keberuntungan, mendapatkan 2 kali bisa jadi itu memang kebetulan. Tapi sukses mendapatkan 3 kali beruntun, maka itu bukan hanya sekedar hasil keberuntungan dan kebetulan semata, melainkan hasil dari kerja keras dan disiplin dalam tata kelola keuangannya. Pemprov DKI Jakarta, kita merayakan ulang tahun Kota Jakarta, sekaligus juga menerima salah satu hadiah terindah di ulang tahun ini, yaitu laporan hasil pemeriksaan BPK, di mana Pemprov DKI Jakarta mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Dan opini WTP ini didapat untuk yang ketiga kalinya berturut-turut. Namun sebetulnya kalau kita telaah, 3 kali WTP DKI di bawah kepemimpinan Pak Anies ini adalah hal yang wajar. Karena pada jabatan sebelumnya pun, tatkala beliau memimpin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebelum diberhentikan oleh Presiden Jokowi, beliau juga tidak pernah absen mendapatkan predikat WTP 2 kali berturut-turut. Jadi kalau sampai sekarang masih ada yang nyinyir bahwa tata kelola keuangan DKI dinilai kredibel oleh BPK lewat WTP-nya itu dianggap kebetulan, keberuntungan, dan warisan kinerja para pendahulunya, maka bisa dikatakan bahwa klaim itu sudah gugur. Karena bahkan buktinya dalam 5 tahun masa kepemimpinan Pak Jokowi, Pak Ahok, dan Pak Jarot sebagai gubernur, tidak sekalipun DKI bisa mendapatkan predikat WTP itu. Di sisi lain, kita tentu sama-sama tahu, menjalankan amanah di ibu kota Jakarta itu tentu tidaklah mudah. Sebagai provinsi dengan tingkat kepadatan penduduk nomor 1 di Indonesia, dengan hilir mudiknya jutaan kendaraan dari luar provinsi tiap harinya, dengan jutaan orang dari berbagai daerah, suku, dan agama berkumpul di Jakarta ini untuk menyambung hidup dan kebutuhannya, dengan pusat pemerintahan dan kementerian di provinsi ini keberadaannya, dengan ribuan gedung menjulang, kontur tanah yang datar, dan langsung berhadapan dengan lautan keadaannya. Yang karena semua itu, menjaga ketertiban, memperkecil kriminalitas, mengurai kemacetan, menghadapi potensi banjir yang tiap saat bisa saja terjadi, tentu adalah pekerjaan yang sangat berat. Sehingga prestasi demi prestasi yang selama ini diraih Pemprov DKI Jakarta di tengah semua keadaan tadi sudah selayaknya kita apresiasi. Oleh karena itu, di ulang tahun Jakarta ini, mari kita titipkan pesan kepada Bapak Gubernur dan segenap jajarannya agar selalu semangat, ikhlas, dan total dalam pengabdian kepada Jakarta dan warganya. Selamat ulang tahun untuk Jakarta, jayalah selalu.